Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Mesita. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 tentang ekosistem dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Nah, untuk anak-anak, tolong video pembelajarannya disimak dengan baik ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua tentang ekosistem dengan muatan IPA, bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian tempuh. Tujuan yang pertama, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan perpindahan energi pada rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah menyimak proses aliran energi dalam rantai makanan, peserta didik mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, setelah mencermati gambar pada video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan pola lantai gerak tari berpasangan. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini ada 3, yaitu materi yang pertama, aliran energi dalam rantai makanan. Materi yang kedua, menyusun karangan non-fiksi. Dan materi yang ketiga, pola lantai gerak tari berpasangan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, aliran energi dalam rantai makanan. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, sudahkah kalian makan hari ini? Bagus. Makan merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Makan menjadi aktivitas wajib bagi makhluk hidup karena menjadi sumber energi yang digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, misalnya ketika kita sedang makan telur ayam. Nah, telur ayam ini mengandung banyak protein, sehingga secara langsung kita mendapatkan aliran energi dari telur tersebut. Nah, sekarang telur ayam tersebut berasal dari mana? Telur ayam tersebut berasal dari ayam. Sama seperti kita, ketika ayam makan, secara langsung ayam akan mendapatkan aliran energi dari apa yang dimakan ayam. Contohnya ketika ayam makan sisa makanan, sisa nasi dan biji-bijian. Oke anak-anak, agar kalian lebih mudah mempelajarinya, mari kita perhatikan rantai makanan di sini. Nah, gambar ini merupakan rantai makanan. Nah, pada rantai makanan ini di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Nah, untuk penjelasannya dari komponen dalam rantai makanan, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada padi. Padi ini merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, setiap produsen itu nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, sehingga terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen tingkat 1. Nah, pada rantai makanan ini, padi memiliki peran yang sangat penting karena produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri, sehingga rantai makanan akan tetap berjalan. Nah, konsumen tingkat 1 pada rantai makanan ini yaitu tikus. Yang kedua ada tikus. Nah, tikus ini akan menjadi konsumen 1 karena tikus merupakan hewan omnivora yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Konsumen 1 akan dimakan konsumen 2. Zat organik konsumen 1 dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidupnya.
Konsumen 2 pada rantai makanan yaitu ular. Ular ini menjadi konsumen 2 karena ular merupakan hewan karnivora yang memakan tikus. Konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3 untuk mempertahankan hidupnya, sehingga terjadi perpindahan energi dari konsumen 2 ke konsumen 3. Nah, untuk konsumen 3 dari rantai makanan ini yaitu burung elang. Burung elang ini menjadi konsumen 3 karena burung elang merupakan hewan karnivora yang memakan ular untuk kebutuhan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 1, burung elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer seperti jamur dan bakteri. Nah, yang terakhir ada jamur. Nah, jamur ini berperan sebagai pengurai yang berguna untuk mengurai burung elang yang telah mati. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, itu tadi ulasan dari komponen-komponen dalam sebuah rantai makanan. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari salah satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, dan dari peristiwa memakan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Nah, aliran energi ini memiliki hubungan dengan rantai makanan. Mengapa demikian? Karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, penyusunan karangan non-fiksi. Sebelum kita belajar tentang menyusun karangan non-fiksi, mari kita belajar pengertian dari karangan non-fiksi. Nah, pengertian dari karangan non-fiksi adalah karangan yang didasarkan pada data-data yang benar, bukan rekaan dan bukan khayalan. Sifatnya ini informatif karena menyajikan banyak informasi. Selanjutnya, langkah-langkah menulis karangan non-fiksi. Langkah yang pertama, menentukan tema dan topik. Langkah yang kedua, membuat kerangka karangan. Langkah yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi paragraf. Langkah yang keempat, merangkai paragraf menjadi sebuah paragraf utuh. Nah, selanjutnya perhatikan contoh karangan non-fiksi. Nah, Ibu mengambil contoh yang bertemakan predator. Contoh karangan Ibu yaitu berjudul Hiu Predator Kuat di Laut. Hiu merupakan predator tertinggi dalam rantai makanan di laut. Hiu memegang peranan penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut. Hiu berperan dalam menjaga populasi ikan-ikan di laut. Hiu akan memakan hewan laut lainnya. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem laut tetap terjaga dengan baik. Coba bayangkan apabila tidak ada hiu yang mengambil peran tersebut, maka akan berdampak pada ketidakstabilan ekosistem laut. Nah, itu tadi contoh karangan non-fiksi dari Ibu. Untuk itu, keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya seperti kehidupan di dalam laut yang begitu dinamis. Aneka jenis ikan yang bergerak ke sana kemari membentuk koreografi yang menakjubkan sehingga dapat dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Bagus. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Next, pola lantai gerak tari berpasangan. Pola lantai tari berpasangan adalah garis di lantai yang dilalui oleh dua penari secara berpasangan saat melakukan gerak tari. Nah,
Contoh dari pola lantai tari berpasangan antara lain, yang pertama berbentuk vertikal, yang kedua horizontal, yang ketiga diagonal, dan yang terakhir ada melengkung. Selanjutnya mari kita perhatikan pola lantai yang vertikal. Posisi penari bisa kalian perhatikan di gambar ini. Nah, posisinya para penari berbaris ke belakang. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, untuk gambarnya jika dilihat dari depan itu penarinya akan bersusun berbaris ke belakang. Nah, jika kita perhatikan dari samping itu para penari terlihat fokus ke depan. Nah, selanjutnya pola lantai horizontal. Posisi penarinya itu berbaris ke samping. Nah, jika bentuk vertikal itu para penari berbaris ke belakang, sedangkan bentuk horizontal para penari berbaris ke samping. Contoh gambarnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, selanjutnya pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal itu posisi para penari berjajar ke belakang dan menyilang. Seperti ini. Untuk gambarnya kalian bisa perhatikan di sini. Selanjutnya pola lantai melengkung. Nah, untuk posisi para penarinya seperti ini. Nah, untuk gambarnya kalian bisa lihat. Bisa kalian perhatikan. Nah, itu tadi macam-macam contoh pola lantai gerak tari berpasangan. Ada vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung. Nah, sekian penyampaian materi dari Ibu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Nah, itu tadi anak-anak video penyampaian materi dari Ibu. Jika ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ketika kita berdiskusi di Google Meeting ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anak dan sudah menyimak video penyampaian materi dari Ibu. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.